Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kali ini dapat bersua dengan kakak saya tercinta, guru saya tercinta, Kiai Haji Dudung Abdullah Fakih. Beliau adalah Ketua Umum Himpunan Alumni Miftahul Huda se-Indonesia. Kita lihat beliau dengan kesederhanaannya memiliki hobi yang sangat luar biasa. Kita ulik, kita tanya-tanya sedikit tentang hobinya, kita tanya-tanya sedikit tentang kehidupannya. Gimana, Tisawiyas? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dilihat kegiatan ini lagi apa? Ini saya sedang melakukan namanya wearing. Wearing ya, wearing. Wearing itu ya karena ini apa? Dililit-lilit seperti ini kan ini wearing. Oh, jadi ini adalah bonsai ternyata. Nah, Sedang dililit, prosesnya namanya wearing ya. nah, prosesnya wearing dan saya kira kalau apa dalam dunia bonsai ini sangat sangat banyak filosofi yang bisa kita dapatkan daripada hobi Bonsai. ini Pak, bonsai begini deh. Bonsai. Oh. Bonsai ini kalau saya lihat ya, tanamannya itu seperti dipaksa untuk tumbuh sesuai keinginan tuannya. Apakah itu suatu yang baik ataupun itu ada gimana menurut dalam sudut pandang Saya tidak melihat pemaksaan ya dalam hal ini. Saya tidak melihat pemaksaan untuk tumbuh sekehendak, tidak, tetapi lebih ke arah mempercantik penampilan ini kalau agar supaya sesuai dengan keinginan, ya seperti itu. Kenapa? Itu karena ini yang saya katakan tadi, banyak hal yang mempunyai makna filosofi yang cukup dibalik pembentukan karakter bonsai itu sendiri. Oh, jadi bonsai itu cerminan ya, cerminan ekspresi diri gitu. Mengekspresikan diri dalam sesuatu yang memang berhubungan dengan kehidupan kita, realitas kehidupan kita sehari-hari. Satu misalkan seperti ini. Ya, ada dahannya ini. Ya, kalau misalkan ini adalah kehidupan saya secara pribadi, yang pohon besar ini, kemudian di sini ada dahan. Saya katakan dahan ini adalah anak saya. Oh, Karena ada pembiaran secara natural dan tidak terkontrol. Kemudian kita biarkan tumbuh tanpa ada kontrol kita. Nah, ini karakternya yang mengikuti apa yang menjadi keinginan pohon ini. oh iya. Nah, Iya, sebagaimanapun wearing yang melilit, kemampuan tumbuh itu tetap dari pohonnya gitu. betul. Iya. Itu satu. Yang kedua, agar supaya kemana dia harus alurnya jelas, karena kemudian harus kita ada sedikit ya pembentukan. Ya, kalau tadi saya bilang ada pemaksaan, ada sedikit Pemaksaan dipaksa karena agak sedikit terlambat gitu. Iya. Ya. Ini ada pembiaran, ini sudah gede, tetapi ini tidak mungkin tumbuh sesuai dengan harapan kita, terkecuali kita pasang dengan cara seperti ini agar dia mengikuti. Ya, kalau misalkan anak kita biarkan belum bisa sholat, udah usia berapa, 8 tahun, saya kira butuh ada sedikit pemaksaan ya untuk anak-anak kita. Dan itu yang diajarkan ya. Nah, itu yang diajarkan. wa yudrobu inda asyarasinina gitu, wa yumaru inda sapisilina. Bukan Jadi dari kecil itu ya kita harus berani untuk mengekspresikan apa yang menjadi keinginan kita.
Jadi begitu. karena pemaksaan pun hasilnya bukan sesuatu yang buruk ya. Iyalah. Ya. Pemaksaan pun dalam penanaman bonsai ini akan melakukan sesuatu yang indah. Melahirkan Ya. sesuatu yang indah. Ya. Oh gitu. Sejak kapan suka sama bonsai? Sejak sebenarnya udah agak lama juga ya, tapi kurang begitu. Dulu sih 5 tahun ke belakang kita agak-agak seneng dengan dunia seperti ini. Cuma saya belum menemukan seseorang untuk berbagi mengenai tentang dunia bonsai ini. Tapi setelah sekarang banyak kawan dalam dunia ini, ternyata semakin asik aja ini permasalahan bonsai ini, karena memang tidak jauh lah daripada realitas kehidupan kita. Dan ini untuk pembelajaran juga sih, bagaimana menghadapi hal-hal yang memang kita hadapi di dalam dunia bonsai untuk kita terapkan dalam dunia nyata gitu Pak. Iya. Jadi kata AA bisa disimpulkan bahwa 5 tahun ke belakang saya penikmat gitu, bukan Ya. pelaku. Bukan. Pelaku. Oh, karena memang seperti itu. Dalam kehidupan kita melihat dulu orang tua kita menjadi penikmat apa jasa-jasa mereka, dan sekarang AA terjun sebagai pelaku. Ketika ayah beliau itu menanamkan rasa kecintaan terhadap ilmu, kecintaan terhadap alumni. AA dulu hanya memandang, tapi kini AA menjadi pelaku tersendiri dalam kecintaan terhadap ilmu dan alumni. Gimana rasanya itu? Memang betul ya, di awal kita mengabaikan di awal ya. Di awal ya, untuk apa gerak seperti ini seperti itu loh, menguntungkannya enggak gitu. Enggak ada untung-untungnya sama sekali untuk kehidupan secara pribadi ya, apalagi dalam konteks ini keuntungan itu dalam tanda kutip ya kebutuhan kita sehari-hari dalam bentuk rupiah lah. Materi. Ya. Apa untungnya? Nggak ada. Tetapi sedikit demi sedikit seiring dengan bertambahnya usia mungkin ya, kita pun memahami arti daripada sebuah pergerakan daripada as-sabiqunal awwalun, para orang tua kita. Iya. Ternyata mereka walaupun bonsai bukan bonsai ya, walaupun sesuatu yang diciptakan itu belum selesai, Iya. tetapi mereka sudah mampu melihat secara Keindahan, utuh iya. keindahan setelah selesai gitu. Iya. Makanya ada kesabaran di dalam Prosesnya. dalam prosesnya gitu, karena mereka sudah mampu Oh, melihat. iya. Iya. Jadi seperti ketika melihat pohon yang belum terarah lalu dilinting gitu, di wearing, itu kita sedang melihat akhir daripada pohon tersebut gitu. Betul. Berimajinasi dengan Iya. hal tersebut. Oh, yang itu yang dilihat oleh orang tua kita Iya. waktu dulu. Terkadang gini ya, Doloresnya kita lihat kondisi badan orang tua kita. Wah, berkorban mati-matian Ya. dengan mengeluarkan uang bukan hanya sedikit, ketika berangkat itu bensin segala rupa segala macam dikorbankan. Ya. Kita yang hanya waktu itu menjadi penikmat melihatnya nanaonan sih gitu kan ya, seperti itu karena kita tidak melihat imajinasi secara utuh, Secara utuh. tidak melihat pohon ketika di wearing geuleuh cenah di wearing mah, tapi kan yang dilihat orang tua kita itu hasil daripada finishing daripada hal tersebut. Oh iya, seperti itu. Jadi perasaan AA pun ketika sekarang terbukakan ya. agak terbukakan. Saya membayangkan itu, ini alurnya ini mau kemana ini. Saya kalau misalkan seperti ini, kita sedang memproses membentuk sebuah karakter daripada pohon ini. Tetapi nggak mungkin ini akan terbentuk dengan baik kalau kita tidak mempunyai sebuah imajinasi ke depan bahwa
ini ending daripada kegiatan ini, endingnya pohon harus seperti ini. Gitu. Iya, Itu tersusun akan rapi sulit. juga kan. Iya. Jadi akan sulit kita bisa memprosesnya juga akan sulit. Tapi kalau setidaknya kita sudah mempunyai gambaran bahwa pohon yang kita ciptakan itu akan seperti ini ke depannya, ya kita tinggal mainkan aja iramanya. Gitu. Kita tinggal mengikuti irama aja. Gini tentu di dalam pohon atau dalam kehidupan sama ya. Ya. Maksud saya itu ada saja dahan-dahan yang bandel, yang susah untuk dibentuk, yang tidak sesuai dengan harapan. Menyikapinya bagaimana? Ya, menyikapinya sih ini aja ini. Ini ada saya potong satu ini, Pak. Karena ya tidak sesuai di sini loh kan, tanggung benar ini. Oh, karena memang ini tidak sudah keluar daripada irama yang kita harapkan ini, maka ya kita Mau tidak mau ada tuntutan lain untuk bagaimana agar mengorbankan. supaya, nah itu Memang agak berat untuk memotong gitu ya. Cuma kalau dibiarkan itu akan mengganggu dahan yang lain atau gimana pertumbuhannya? kita kan banyak referensi ya, banyak referensi sekali. Ada setidaknya kita memahami beberapa sejarah daripada sahabat Umar radhiyallahu anhu. Lebih baik saya mengganti gubernur setiap hari daripada dengan jabatan tersebut bukan untuk keislahir ru'iyah. Misalkan seperti itulah kira-kira. Jadi kan ini ya itu dia. Jadi amputasi ini agar supaya penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita itu tidak menjalar terhadap semua organ yang lain. Oh iya. Maka amputasi itu adalah jurus terbaik. Jurus terbaik. Memotong, Menghambat pertumbuhan tersebut. Iya, jadi ada kita ini ada sakit di sini, infeksinya udah menjalar. Ya udah korbanin segini aja potong. Iya. Agar supaya menyelamatkan beberapa hal organ yang lainnya. Mengorbankan satu untuk menyelamatkan semuanya. Nah, itu dia. Itu tapi kan itu amputasi itu jurus terakhir. Iya, jurus ada pamungkas. tentu ada beberapa langkah yang bisa ditempuh ya. Ya, harus banyak jalan untuk menuju ke sana dan kita sebisa mungkin itu mengikuti langkah-langkah para ahli dalam kesehatan bahwa amputasi ini sebisa mungkin jangan dilakukan. Nah, iya. Gitu. Karena masih banyak jalan untuk supaya apa yang kita harapkan itu Dapat terwujud di luar dengan amputasi itu. Maka saya mempunyai keyakinan bahwa natikun itu adalah manusia. Natikun itu kan adalah manusia. Iya, manusia. Nah, kemudian Pasol dari manusia ya. iya, pasol. Nah, itu kita harus optimalkan natik itu dalam dunia nyatanya seperti apa sih? Natik itu. Apakah kemudian kita mengartikan natik adalah komunikasi yang baik, benar? Oke, kalau misalkan natik itu adalah komunikasi, ya kita komunikasikan agar ini menjadi baik gitu. Iya. Karena komunikasi apalagi yang lebih baik daripada komunikasi yang dimiliki oleh manusia gitu. Iya. Tinggal kita mengoptimalkan itu aja kok. Banyak tentunya ya jalan untuk berkomunikasi ya Sangat-sangat banyak dengan sekali. cara yang baik. Sangat banyak sekali. Gini kita lanjut ke bonsai lagi. Ya. Bonsai itu tentu tidak semua pohon dapat dibonsaikan ya. Ya. Ada beberapa jenis. Favorit dalam bonsai itu pohon apa? Beringin lah. Beringin ya. Ya. Kenapa? Beringin itu dia bisa tumbuh beringin itu memang naturalnya seperti itu. Tidak, yang kedua dia tumbuhnya cepat gitu. Pertumbuhannya cepat. Yang kedua pertumbuhannya cepat kan itu. Ya. Yang kedua tidak mudah mati dia. Tidak mudah mati. Jadi sudah memiliki bakat alam
tersendiri. Nah, itu dia bakat alamnya sudah nampak gitu kalau beringin itu kan. Beda dengan pohon yang lain gitu. Kalau susah, yang paling susah pohon apa untuk dibonsaikan? Yang paling susah untuk dibonsai. Yang AA temui sampai sekarang Saya tentunya. temui cahaya-cahaya. Cahaya. Soalnya saya pernah bikin cahaya-cahaya itu nggak bisa diatur dia. Karena kan batangnya pun nggak keras cahaya itu. Keras, cuma ya nggak bisa diatur. Itulah cahaya-cahaya gitu. No. Tapi bisa kan? Eh, Sesusah apapun diatur bisa kan? Bisa. Iya. Gitu. Challenging itu ya, Iya. yang menjadi menarik gitu jadinya. Nah, Bonsai. kita lihat aja pemirsa sekarang itu tuh. Tentunya Kita ada sentuhan sedikit. Kita coba ini diangkat, ini dibuang, ini jadi satu. Ini kan sudah agak menyerupai apa? Pohon yang besar di tumbuh alamnya. besar di alamnya. Nah, kalau di alam kan seperti ini. Iya. Cuma itu aja sih. Luar biasa sekali teman-teman, kita dapatkan ilmu dari hanya sebatang pohon yang beliau jelaskan dengan secara terperinci. Mudah-mudahan kita mendapat ibrahnya lah. Sudah 15 menit lebih kita bersama. Akhirul kalam, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hidup Hamidah, wabarakatuh. hidup Hamidah.